Ketua Umum PSSI, Erick Thohir buka suara soal peluang menaturalisasi Kevin Dix dan Ula Romeni untuk membela timnas Indonesia. Dikatakan Erick Thohir, selama belum ada kesepakatan maka hal itu hanya rumor belaka. Diketahui, sosok Kevin Dix dan Ula Romeni sempat diisukan bakal dinaturalisasi timnas Indonesia. Bahkan, beredar kabar bahwa saat ini PSSI tengah melobi keduanya agar bisa menjadi amunisi tambahan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Namun, kini kabar tersebut langsung ditanggapi oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir mengaku enggan mengungkapkan kabar tersebut jika belum ada kesepakatan. Saya tidak bisa bicara mengenai Ula dan Dix tanpa ada hitam di atas putih yang saya terima, ujar Erick Thohir dikutip dari Bola Sport, Jumat, 21 Juni 2024. Sebelumnya, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga juga mengaku belum ada proses menaturalisasi kedua pemain tersebut. Biasanya kan kami komunikasi dulu, komunikasi sudah dilakukan, ujar Arya Sinulinga, Rabu, 19 Juni 2024, malam. Tapi proses administrasi belum kami lakukan. Pembicaraan sudah dilakukan, tapi masih jauh, tapi kami butuhkan, tutur Arya. Dikatakan Arya, untuk saat ini belum bisa disampaikan berapa jumlah pemain keturunan yang masuk bidikan. Belum tahu, kami masih cari, belum mau janji, tutur Arya. Ada yang mengatakan ini, Kevin Dix dan Ula Romeni, belum berani kami, ungkap. Karena masih bicara-bicara non-formal, ujar Arya. Meski begitu, Arya mengaku saat ini PSSI tengah berusaha mencari pemain keturunan tambahan untuk jadi amunisi tambahan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Masih memungkinkan, kan masih 3 bulan lagi, kata PLT Asprof PSSI Sumatera Utara itu. Mudah-mudahan bisa dapat pemain-pemain yang dibutuhkan, ujarnya. Tentu saja pernyataan Erick Thohir dan Arya Sinulinga itu seakan menepis pernyataan yang dihembuskan oleh pengamat sepak bola Roni Pangemanan alias Bung Ropan. Sebelumnya Bung Ropan menyebutkan bahwa bek FC Copenhagen, Kevin Dix dan penyerang FC Utrecht, Ula Romeni saat ini telah masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi melalui kanal YouTube-nya. Saya coba menanyakan kepada Ketua Umum PSSI, ucap Bung Ropan dalam video YouTube-nya, Minggu, 16 Juni 2024. Pak Ketua Umum bilang ada tapi tidak bicara detail si A, B, C, dan D, sambungnya. Saya bilang, ke Pak Erick, bagaimana dengan Kevin Dix, ucap Bung Ropan. Pak Ketum bilang dia, Kevin Dix, masuk dalam radar dan sedang diusahakan. Karena keluarganya sudah membuka diri dan tidak dipanggil dari timnas Belanda. Pak Erick sedang berusaha untuk melakukan lobby ini, ujarnya. Pak Ketua bilang, Ula Romeni tetap masuk dalam radar mereka, kata Bung Ropan. Sekarang sedang diupayakan juga biar berhasil, ungkap Bung Ropan. Masa depan penyerang berusia 26 tahun di level klub tengah dipertanyakan menyusul berakhirnya masa pinjaman bersama Fortuna Sittard. Ragnar Oratmangoen yang harus kembali kepada mantan klubnya, FC Groningen, justru tidak mendapatkan sambutan baik. Dilaporkan oleh media Belanda, Voetbal Primeur, Ragnar Oratmangoen tak termasuk dalam rencana pelatih Art Langeler bersama Kevin van Veen. Art Langeler mengklaim bahwa keduanya sama-sama tidak memenuhi syarat untuk masuk ke tim utama FC Groningen, yang bakal berlaga di Eredivisie pada musim depan, dan harus pergi di bursa transfer musim panas ini. Mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk masuk tim utama dan harus pergi, kata Art Langeler. Sementara itu, Fortuna Sittard yang punya opsi buat mempermanenkan Ragnar Oratmangoen, ternyata enggan mengaktifkan klausul tersebut. Dengan kondisi ini, sang pemain pun harus segera mencari klub baru musim depan jika tidak ingin kehilangan menit bermain. Berbeda dengan Ragnar Oratmangoen yang berpotensi jadi pemain bebas transfer, 3 penggawa naturalisasi skuad Garuda berikut justru mendapat nasib baik setelah memperkuat timnas Indonesia. Jay Itzes. Nama pertama adalah Jay Itzes,
pemain berusia 24 tahun ini baru resmi menjadi WNI pada Desember 2023 dan memperkuat timnas Indonesia bulan Maret 2024. Setelah resmi menjadi WNI, penampilan Jay Itzes di kompetisi Eropa bersama Venezia FC terbilang sangat apik. Tercatat di musim lalu, dirinya mampu tampil sebanyak 30 pertandingan dengan torehan 3 gol buat Venezia FC. Bahkan, Jay Itzes jadi salah satu faktor kunci keberhasilan Venezia FC mendapat tiket promosi ke Serie A musim depan. Sandy Walsh. Berikutnya ada Sandy Walsh, bek kelahiran Brussels tersebut resmi dinaturalisasi pada 2022 dan debut di timnas Indonesia pada Mei 2023. Setelah gabung timnas Indonesia, performa Sandy Walsh masih cukup stabil dan tetap jadi pilihan utama KV Mechelen di kasta teratas Liga Belgia. Musim lalu, dirinya mampu tampil sebanyak 31 pertandingan dengan torehan 1 assist dan membawa KV Mechelen finish di peringkat 8 klasemen. Rafael Struijk. Terakhir adalah Rafael Struijk. Penyerang berusia 21 tahun ini dinaturalisasi pada Mei 2023 dan langsung jadi pilihan timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Tercatat, Rafael Struijk catatkan 1 caps di timnas Indonesia U20, kemudian 10 caps di level U23 serta 15 caps buat skuad senior. Sementara itu, statistik Rafael Struijk di level klub pun terbilang sangat apik, bahkan dirinya berhasil mendapat kontrak profesional dari ADO Den Haag dan menembus skuad utama musim ini. Rafael Struijk juga berhasil mendapat perpanjangan kontrak dari ADO Den Haag hingga tahun 2025 mendatang. Bek tengah FC Copenhagen, Kevin Dix, digadang-gadang masuk incaran PSSI untuk membela timnas Indonesia. Beroperasi di lini pertahanan, Kevin Dix terbilang pemain yang cukup tajam. Dari total 126 kali penampilan bersama FC Copenhagen, Kevin Dix tercatat mengoleksi 11 gol dan 16 assist. 4 gol dan 2 assist diantaranya dicetak Kevin Dix pada musim 2023-2024. Bukan hanya produktif, pemain berusia 27 tahun tersebut tipe pemain yang versatile. Kevin Dix diketahui juga bisa diplot sebagai bek kanan maupun kiri. Sebelumnya, pemain kelahiran Apeldoorn, Belanda itu yang disebut tengah didekati PSSI disampaikan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Ronny Pangemanan. Selain Kevin Dix, Ula Romeni termasuk dalam daftar pemain keturunan yang diproyeksikan membela timnas Indonesia. Dari 18 pertandingan, Ula Romeni yang merupakan seorang striker baru membukukan 1 gol. Mungkin akan ada nama-nama lain selain Kevin Dix dan Ula Romeni, ucap Ronny Pangemanan. Ya, bisa dibilang ada 3-4 pemain lagi. Sementara baru ini dulu, Kevin Dix dan Ula Romeni. Karena saya sudah mencoba menanyakan 2 nama itu dan ternyata sedang diusahakan PSSI, sambung pria yang akrab disapa Bung Ropan itu. Usai Kevin Dix dan Ula Romeni ramai diperbincangkan, PSSI turut angkat bicara menyikapi peluang keduanya dinaturalisasi. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Belum ada sedikit pun proses dilakukan, ujar Arya Sinulinga. Kehadiran tambahan pemain keturunan diharapkan semakin mendongkrak kekuatan skuad Garuda. Timnas Indonesia sendiri sudah memastikan langkahnya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rizky Ridho dan kawan-kawan melaju ke ronde ketiga usai keluar sebagai runner-up grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 10 poin. Pada 2 pertandingan terakhir di grup F, Timnas Indonesia mencatatkan 1 kekalahan dan sekali kekalahan.